Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bihusnil khuluqi wat taqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sejatinya kita sedang berbicara tentang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah Asy'ari dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, salah satu ulama salaf yang hidup 3 abad pertama Hijriyah. Beliaulah yang mengkodifikasikan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang berkaitan dengan akidah. Sedangkan akidah Maturidiyah dinisbatkan kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang juga merupakan ulama salaf yang mengkodifikasi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang berkaitan mengenai akidah. Kata guru kami Syekh Ahmad Mahmud Syarif Al-Hanafi, beliau mengatakan dalam salah satu majelisnya, beliau adalah salah satu murid Syekh Ali Jum'ah. Kata beliau, perbedaan antara akidah Asy'ari dan Maturidi hanya masalah furu' dan itu hanya belasan saja, dan tidak ada perbedaan pada perkara usul di antara keduanya. Kemudian kenapa kita berakidah Asy'ari? Karena akidah Asy'ari adalah merupakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari pemahaman Syiah, pemahaman Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Falasifah, Mu'tazilah, Murji'ah, dan semua sekte-sekte sesat lainnya, termasuk diantaranya adalah Musyabbihah dan Mujassimah. Falasifah dan Mu'tazilah adalah kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak percaya terhadap takdir. Mu'tazilah mengatakan al-insanu yakhluqu af'alahu binafsihi. Manusia dapat menciptakan perbuatan mereka sendiri. Artinya tidak ada keikutsertaan Allah di dalamnya. Dan pemahaman ini mirip dengan apa yang dibawa oleh Qadariyah. Mereka sama-sama over terhadap ikhtiar, tidak percaya terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbanding terbalik dengan apa yang dipahami oleh Jabariyah. Jabariyah justru over terhadap tawakal, bahwa segala perbuatan manusia, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, taatkah itu ataupun maksiat, kedua-duanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akidah Asy'ari ini berada di tengah-tengah. Menurut pandangan akidah Asy'ari, al-fa'il wal mu'athir al-haqiqi huwa Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin fi'lal insani muktasab. Pelaku utama, kemudian yang memegang kendali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menentukan segala sesuatu, tapi Allah juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk berikhtiar. Ketika manusia dihadapkan harus taat kepada Allah atau harus bermaksiat, maka dia diberikan kesempatan untuk berikhtiar antara memilih taat atau memilih untuk bermaksiat. Itulah akidah Asy'ari. Kemudian Syiah adalah kelompok yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan istri-istri Nabi, dan menganggap Al-Quran telah terjadi tahrif, amandemen, terjadi perubahan di dalamnya. Sedangkan dalam akidah Asy'ari, seluruh sahabat Nabi udul,
Istri-istri Nabi adalah perempuan yang suci karena mereka adalah ummahatul mukminin. Kemudian Al-Quran terjaga dari tahrif, terjaga dari kesalahan, karena Allah lah yang menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami pula yang menjaga Al-Quran. Menurut pemahaman Syiah, kita di akhirat nanti tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam akidah Asy'ari kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Syiah mengambil dalil ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, lihatkanlah zatmu, aku ingin melihat dan memandangmu. Kata Allah, qala lan tarani. Wahai Musa, kau tidak akan bisa melihatku. Padahal Allah di situ tidak mengatakan lan urah, aku tidak dapat dilihat. Nah, sejatinya kata para ulama, tidak dapat memandang zat Allah adalah ketika di dunia. Di akhirat nanti kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu kan dipahami atau dibaca oleh orang Syiah sepotong-sepotong. Lanjutan ayat itu, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kan Allah bisa mengatakan di situ, kau juga akan bisa melihatku. Nah, tapi melihat itu tentu saja di akhirat nanti, dan melihat zat Allah dalam akidah Asy'ari bila takyif, tanpa bagaimana, tanpa proses, tanpa arah dan sebagainya. Itulah akidah Asy'ari. Kemudian pemahaman sekte Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan umat Islam. Khawarij menganggap bahwa orang yang tidak berbaiat kepada mereka halal untuk ditumpahkan darahnya. Khawarij juga menganggap bahwa murtakibul kabair khalidun finnar, orang yang pelaku dosa besar selama hidup di dunia pernah melakukan dosa besar, nanti di neraka dia akan kekal di dalamnya. Sedangkan dalam akidah Asy'ari, siapa saja yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, meskipun dia nanti akan diazab di neraka, akan disiksa di api neraka, dicuci di dalamnya, dia masih diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang di dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Begitu pula akidah Asy'ari selamat dari pemahaman musyabbihah dan mujassimah. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah adalah yang menjasmanikan Allah, menganggap Allah punya anggota tubuh, punya dua mata, punya telinga, punya tangan, punya betis dan sebagainya. Padahal Allah jelas-jelas menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun. Oleh sebab itu, di dalam akidah Asy'ari ada sifat wajib bagi Allah 20, dan di antara sifat wajib itu ada mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dalam artian orang-orang yang mengatakan Allah itu bertempat, bagaimana mungkin Allah itu bertempat sedangkan tempat adalah sesuatu yang punya ruang, sesuatu yang punya batas, sesuatu yang masih bisa dijangkau. Karena yang menempati ruang itu adalah makhluk, dan Allah adalah zat yang maha agung, maha berkuasa atas segala sesuatu apapun. Tak mungkin Allah itu sama dengan makhluk, karena mustahil Allah itu menempati suatu ruang. Dalil mereka kan Allah itu punya sifat ali, yang tinggi. Padahal ali di situ adalah al-makanah,
kedudukan, bukan al-makan, bukan tempat yang tinggi, tapi kedudukan Allah lah. Allah itu maha tinggi. Kemudian mereka berdalil lagi, Nabi Muhammad SAW berangkat Mi'raj, berangkat ke Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil bagi mereka bahwa Allah ada di langit. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam yang bertahannuts 40 malam di Bukit Tursina, lalu dia mendapatkan wahyu dari Allah bighairil wasithah, tanpa perantara Jibril. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Nabi Musa alaihissalam. Lalu turunlah wahyu, yaitu Taurat. Apakah Allah juga bersemayam di bukit? Maka maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksud dari istawa di situ bukan duduk, bukan pula bersemayam. Maka maksud dari istawa dalam akidah Asy'ari adalah majaz dari istaula, yaitu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dalil akli yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani dalam Syarhul Mawaqif, beliau membantah orang-orang yang mengatakan Allah bertempat atau bersemayam di atas arasy. Apa kata Imam Al-Jurjani? Mana yang lebih dulu, Allah atau arasy? Kalau seandainya Allah yang lebih dulu ada, maka mustahil Allah menciptakan makhluk, yaitu arasy, untuk dia bernaung, karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Butuh kepada makhluk adalah amrun muhal, sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kemudian kalau seandainya yang lebih dulu ada adalah arasy, maka Allah adalah sesuatu yang hadis dan sesuatu yang baru. Maka zat Allah sesuatu yang baru adalah amrun muhal, adalah sesuatu yang mustahil pula, karena Allah punya sifat qadim. Oleh sebab itu kita harus meyakini bahwa Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, tidak bersemayam di atas arasy, karena Allah mustahil untuk butuh kepada makhluk. Orang juga yang mengatakan, kelompok Mujassimah yang mengatakan Allah punya dua mata, ini jelas batil, karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Allah punya dua mata. Karena satu ayat mengatakan walitusna'a ala aini, ain mufrad, satu mata, kalau diterjemahkan secara zahir. Ayat yang lain mengatakan fa innaka bi a'yunina, a'yun jamak, ada banyak mata. Lalu tidak ada ayat yang mengatakan ainani. Maka yang paling selamat yaitu mengikuti akidah Asy'ari. Maksud dari mata di situ adalah al-hibzu war-ri'ayah, penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Maka di antara manhaj yang diteruskan oleh Imam Asy'ari adalah manhaj at-ta'wil, mentakwil. Apa maksud dari takwil? Sarful ma'na al-lafzi, sarfu ma'na al-lafzi ilal ma'na alladhi yaliqu bihi, memindahkan makna lafaz yang zahir kepada makna yang lebih tepat dan kepada makna yang lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah takwil adalah ajaran salafus salih? Tentu saja takwil adalah ajaran salafus salih, karena Nabi SAW mendoakan dengan doa khusus kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajarkan dia ta'wil. Orang-orang yang melarang ta'wil berdalil dengan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang ta'wil kecuali Allah. Tapi ayat itu kan belum titik. Warrasikhuna fil ilmi, dan para ulama pun
punya legalitas untuk mentakwil. Dari mana kita tahu? Karena mayoritas para mufassir menganggap bahwa waw pada kalimat warrasikhun adalah wawul ataf yang menyambungkan antara makna sebelumnya dengan makna sesudahnya, bukan wawul istinaf, waw yang memisahkan di antara keduanya. Kalau takwil itu dilarang untuk manusia, untuk para ulama, tidak mungkin Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa tersebut. Yang anehnya adalah orang yang melarang takwil justru mentakwilkan ayat yang lain. Pada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau seandainya dimaknai secara zahir bahwa di mana kita berada Allah juga ada di sana. Kalau kita di dapur, Allah di dapur. Kalau kita di kamar, Allah di kamar. Kalau kita di pasar, Allah di pasar. Karena ma'iyatullah itu adalah zat Allah. Tapi mereka mentakwil. Maksud daripada ma'iyah di sini, ma'akum adalah ilmu Allah, kata mereka, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentakwil ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mereka mengatakan bahwa Allah itu dekat. Maksud dekat di sini adalah ilmu Allah. Lalu mereka mentakwilkan ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa kami lebih dekat kepadanya dari urat leher mereka. Sebagian di antara orang-orang mutasallifah itu, orang-orang salafi, mentakwil bahwa maksud dari nahnu di situ adalah malaikatuna, malaikat-malaikat Allah lah yang dekat, yang lebih dekat daripada urat leher mereka. Lalu sebagian lain juga mentakwil adalah ilmuna, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dari urat leher mereka. Maka itulah anehnya orang-orang yang melarang takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, tapi mereka mentakwilkan ayat-ayat yang lain, sebagaimana Syekh Mustafa Al-Adawi mentakwilkan ayat-ayat yang tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, maksud nahnu di situ adalah malaikatuna, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah, demi mempertahankan keyakinan mereka bahwa Allah bertempat di langit. Dan ketika orang-orang mutasallifah bertanya kepada kita, kenapa berakidah Asy'ari, kenapa tidak sekalian berakidah Imam Syafi'i? Orang-orang yang berkata demikian karena dia tidak mengerti tentang sejarah, bahwa yang konsentrasinya mengcounter semua pemikiran-pemikiran sesat yang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Imam Syafi'i konsentrasinya adalah urusan fikih. Sebagaimana ketika kita masuk jurusan psikologi, ketika kita ingin menjadikan patokan seorang dosen, tentu dosen yang kita jadikan guru adalah dia yang S1, S2, S3-nya adalah takhasusnya di bidang psikologi. Walaupun yang dosen matematika mengerti tentang psikologi, tapi yang menjadi sumber untuk kita mengambil ilmu darinya adalah tentu saja yang fokus takhasus di bidang psikologi. Kemudian yang kedua, bahwa riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i menganggap bahwa Allah bersemayam di atas arasy adalah riwayat yang batil, karena di antara yang meriwayatkannya itu ada Abu Hasan Al-Hakari, yang mana Abu Hasan Al-Hakari ini adalah periwayat hadis yang pendusta, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar
Al-Asqalani. Sedangkan dalam riwayat dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra bahwa disebutkan akidah Imam Syafi'i meyakini Allah mawjud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah akidah mayoritas umat Islam adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Ahmad Al-Tayyib, bahwa akidah Asy'ariyah di dunia adalah 90%. Akidah umat adalah Asy'ari 90%. Kemudian ketika kami mengambil sanad hadis kepada Sayyid Muhammad Mansi, ketika kami membaca Sunan Ibnu Majah di hadapan beliau, ketika pada hadis As-Sawad Al-A'zam, yaitu hadis la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah fa iza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam, tidak mungkin, kata beliau, tidak mungkin umat ini menjadi satu dalam kesesatan. Ketika kita melihat adanya perbedaan, maka ikutilah As-Sawad Al-A'zam. Apa maksud As-Sawad Al-A'zam? Kata beliau adalah yaitu yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam, yaitu bermazhab fikih dengan 4 mazhab, kemudian berakidah Asy'ari dan Maturidi, dan bertasawuf. Nah, inilah akidah yang dipegang teguh oleh umat Islam. Mayoritas ulama di dunia dari masa ke masa berakidah Asy'ari. Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam As-Subki, kemudian Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semuanya berakidah Asy'ari. Oleh sebab itu, jangan sampai kita goyah dengan akidah yang kita pegang, bahwa akidah Asy'ari adalah akidah mayoritas umat Islam di dunia dan akidah yang selamat dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.